Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal OSN SMA tahun 2019 ya, tingkat kabupaten nomor 3. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. 4 buah mobil masing-masing A, B, C, dan D melaju di jalan tol dua arah yaitu timur dan barat. Di arahnya timur barat gitu ya, dengan kecepatan konstan. Mobil A, mobil B, dan mobil C bergerak ke timur, sedangkan mobil D bergerak ke barat. Oke, jadi A, B, C-nya ke timur dan D-nya ke arah barat. Kemudian diketahui bahwa mobil A menyalip mobil B pada pukul 10, mobil A menyalip mobil C pada pukul 11, mobil A berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 12, mobil B berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 14, mobil C berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 16. Tentukan kapan mobil B menyalip mobil C. Kemudian yang B, ketika suatu rentang waktu tertentu ditinjau dari timur ke barat, urutan mobil berturut-turut adalah A, D, B, C. Tentukan kapan ketika mobil B berada tepat di tengah-tengah antara mobil D dan C. Oke, itu dia soalnya ya. Nah, untuk memudahkan kita menganalisis soal ini, maka kita bisa gambarkan ya skema kejadiannya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada mobil A dan B, kita tinjau pada saat waktu A dan B menyalip ya, A menyalip B pada pukul 10. Nah, pukul 10 ini kita jadikan waktu acuan. Jadi pada saat pukul 10 itu waktunya masih kita hitung T sama dengan 0. Jadi di sini ya, di acuan kita adalah di pusat koordinat di sini. Di sini T-nya sama dengan 0 kan. Nah, kemudian posisinya ini A dan B menyalip. Nah, karena A menyalip C pada pukul 11, maka otomatis mobil C itu letaknya di depan mobil A kan, karena dia menyalipnya di 1 jam berikutnya setelah menyalip B ini. Pasti C lebih duluan ya, berdasarkan koordinat ini. Kemudian D-nya tadi ditinjau, diketahui bahwa D-nya bergerak ke barat berlawanan arah ya, jadi ke sana arah timur, kemudian yang ke kiri berarti arah barat gitu kan. Nah, D-nya bergerak ke barat, berarti D ke kiri. A bergerak dengan kecepatan konstan semuanya, ya kita anggap ini bergerak dengan kecepatan VA. Kemudian B-nya bergerak dengan kecepatan VB, C-nya bergerak dengan kecepatan VC yang konstan, dan D-nya bergerak dengan kecepatan konstan VD. Nah, karena semuanya bergerak dengan kecepatan konstan, maka persamaan geraknya, persamaan kinematikanya untuk masing-masing mobil bisa kita tuliskan ya. A dan B berada pada pusat acuan kita ya, anggap aja pusat koordinat, berarti jarak yang ditempuh oleh A, SA itu berarti kan VA dikalikan T. Jarak yang ditempuh oleh B berarti kan VB dikali T, karena A dan B berasal dari sini, dari 0 ya. Kemudian yang C, SC ya, jarak yang ditempuh C berarti dia punya jarak awal ya, kita sebut SOC. Ingat tadi karena C-nya disalipnya 1 jam berikutnya, maka C pasti di depan A. Dia punya jarak awal yaitu S0C ditambah dengan VC kali D. VC kali T. Kemudian SD itu sama dengan ya. Berarti karena D-nya juga punya jarak awal yaitu S0D dan dia bergerak ke kiri, maka kalau kita tinjau dari pusat koordinat ini, maka SD adalah SOD minus ya, karena dia ke sini mendekat, maka dia minus VD kali T. Nah, ini adalah persamaan geraknya untuk masing-masing mobil. Kemudian kita masukkan di sini ya, yang diketahui yang pertama adalah mobil A menyalip mobil C pada pukul 11. Jadi pada saat pukul 11 itu waktunya sudah berjalan 1 jam, T-nya 1. Menyalip itu artinya jaraknya sama, berarti SA sama dengan SC. SA itu VA kali T, T-nya 1, berarti VA kali 1 sama dengan SC itu SOC ditambah VC kali T, berarti SOC ditambah VC kali 1. Kalau kita sederhanakan persamaannya, berarti yang V kita kumpulkan jadi VA dikurang VC sama dengan SOC. Kita buat dia jadi persamaan 1 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mobil A berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 12. Nah, pukul 12 itu berarti dia sudah jalan 2 jam ya. Dari sejak A menyalip B tadi. Kita buat persamaannya. A posisinya sama dengan D. Jadi SA itu sama dengan SD. SA itu VA kali T, berarti VA kali 2, jadi 2 VA. Karena waktunya 2 kan.
sama dengan SD itu S0D dikurang VD kali 2, jadi 2 VD. Nah, yang V kita kumpulkan ke kiri, jadi VA ditambah VD kali 2, duanya kita keluarkan, sama dengan SOD. Atau kita bisa buat dia VA plus VD sama dengan setengah SOD. Oke, ini persamaan yang kedua. Sekarang mobil B berada pada posisi yang sama dengan mobil D pukul 14 ya, jam 2. Jam 2 itu berarti dia sudah jalan 4 jam, jadi T-nya 4. Nah, B sama dengan mobil D ya, kita buat di halaman baru, mobil B-nya sama dengan mobil D, jadi SB sama dengan SD. SB sama dengan SD. Setelah waktunya berjalan 4 jam, SB itu VB kali T, jadi 4 VB, ditambah SD itu jadi SOD dikurang 4 VD. Nah, maka kalau kita kumpulkan sama kayak tadi ya, jadi VB ditambah VD dikali 4 sama dengan SOD. Atau VB plus VD-nya itu sama dengan 1/4 SOD. Oke, ini persamaan yang ketiga. Kemudian kita baca lagi soalnya. Mobil C berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 16. Nah, pukul 16 itu berarti dari pukul 10 sudah jalan 6 jam. Jadi T-nya 6 di sini. C sama dengan D. Jadi kita buat SC sama dengan SD. Waktunya 6. SC itu tadi SOC ditambah VC kali T jadi 6 VC sama dengan SD itu SOD dikurang VD kali T jadi 6 VD. Kita kumpulkan yang V-nya jadi VC plus VD dikali dengan 6 sama dengan SOD dikurang SOC. Nah, atau VC plus VD-nya bisa kita tulis VC plus VD sama dengan 1/6 dalam kurung SOD min SOC. Oke, ini persamaan kita yang keempat. Nah, selanjutnya apa tadi soalnya? Soalnya adalah kapan B menyalip C. Nah, B menyalip C itu berarti SB-nya sama dengan SC ya kan? Jadi B menyalip C itu berarti SB sama dengan SC. SB itu apa? SB itu kan VB dikali T. Sedangkan SC itu adalah SOC ya. SOC ditambah VC kali T. Kita akan cari tahu waktunya kapan ini. Ya, jadi kita buat VB min VC dikali T sama dengan SOC. Atau T-nya sama dengan SOC dibagi VB min VC. Nah, nilai inilah yang akan kita cari nanti. Berapa nilainya? Berapa jam sejak pukul 10 itu? Kita bisa mencari nilai ini dengan menyelesaikan persamaan 1 sampai persamaan 4 ya, gitu ya. Oke, kita bisa mulai dengan lihat persamaan 1 dan 2 ya. Coba kalau kita lihat persamaan 1 dan 2, kalau kita kurangkan persamaan 2 dikurangi persamaan 1, maka VA-nya akan tereliminasi ya. Jadi kita kurangkan nih, 1 kita kurangkan dengan 2. Ya, kita kurangkan. Maaf, 2 kurangi 1 ya. 2 dikurang 1, nanti ada tujuannya. Kenapa kok 2 dikurang 1? Persamaan 2 kita kurangkan persamaan 1, berarti VA plus VD sama dengan setengah SOD. Maaf, setengah SOD dikurangi dengan VA min VC sama dengan SOC. Kita kurangkan dia. Nah, kita kurangkan di sini. VA-nya habis, VD minus VC. Jadi VD plus VC. VD plus VC sama dengan setengah SOD minus SOC ya. Oke, ini buat persamaan 5 gitu ya. Nah, di sini kita punya VD plus VC sama dengan setengah SOD min SOC. Di persamaan ini kita punya VC plus VD sama dengan 1/6 SOD min SOC, persamaan 4. Nah, maka kita bisa samakan tuh persamaan 5 dan persamaan 4 supaya bisa menemukan hubungan SOD dan SOC. Karena sama-sama VC plus VD ya. Jadi kita mulai stepnya dari sini. Persamaan 5 kita sama dengankan persamaan 4.
Lihat persamaan 5 kan VC plus VD tadi. VC plus VD sama dengan setengah SOD min SOC. Kita tulis di sini. Setengah SOD min SOC. Setengah SOD dikurang SOC sama dengan persamaan 4. VC plus VD-nya adalah 1/6 SOD min 1/6 SOC. Ya, yang SOD kita kumpulkan. Jadi, kita pindah ke sini. Setengah SOD dikurangi 1/6 SOD. Sama dengan SOC-nya pindah ke kanan jadi positif. SOC dikurang 1/6 SOC. Setengah dikurangi 1/6 jadi ini kalikan 3 ya. 3 kurangi 1, 2. 2/6. 2/6 itu berarti 1/3 SOD. Sama dengan SOC dikurang 1/6. Ini berarti 6/6. 6 kurangi 1, 5. Jadi 5/6 SOC. 3-nya kita coret dapat 2. Maka kita punya SOD-nya sama dengan 5/2 SOC. Oke, ini kita buat jadi persamaan 5 tadi. Jadi ini persamaan 6. Nah, kita tahu hubungan SOD dan SOC. Selanjutnya kita lihat nih, kita akan mencari VB min VC kan. VB min VC bisa kita dapat dengan mengeliminasi persamaan 3 dan 4 ya. Kita kurangkan persamaan 3 dan 4. Jadi 3 dikurangi dengan persamaan 4. Maka kita akan dapatkan persamaan 3 itu VB plus VD sama dengan 1/4 SOD. Kemudian persamaan 4-nya adalah VC plus VD. VC plus VD sama dengan 1/6 SOD. 1/6 SOD dikurang 1/6 SOC. Kita kurangkan ini. VD-nya habis, jadi tinggal VB minus VC sama dengan 1/4. Ini maaf, ini SOD ya tadi. 1/4 SOD dikurang 1/6 SOD. Ini jadi tambah ya, jadi plus. Karena min, kena min, jadi 1/6 SOC. Nah, jadi, ini 1/4, maaf. Ini 1/4 SOD. Jadi VB minus VC sama dengan 1/4 dikurangi 1/6 ya. Kalikan 12 berarti 3 dikurang 2. 1/12. 1/12 SOD ditambah 1/6 SOC. Kita punya hubungannya SOD itu 5/2 SOC. Jadi kita punya VB minus VC sama dengan 1/12 dikali SOD-nya 5/2 SOC. Persamaan 6 ini. 5/2 SOC ditambah 1/6 SOC. Jadi kita dapat VB minus VC sama dengan 5/24 SOC ditambah 1/6 SOC. Atau kita kalikan 4 ya. 4/4 jadi 9/24 SOC. Atau kita bagi dia dengan 3 ya. Jadi bagi 3 maka VB minus VC sama dengan 3/8 SOC. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan ke persamaan yang kita cari. Ini. Kan kita akan mencari waktu B menyalip C. Jadi T itu sama dengan SOC dibagi dengan 3/8 SOC. 3/8 SOC. Maka SOC-nya bisa kita coret. Jadi T-nya sama dengan 8/3 jam. Ya, 8/3 jam. Atau 8/3 jam itu berarti 2/3 jam. 2/3 jam itu jadi T-nya sama dengan 2 jam. 2/3 kali 60, 40 ya. 2 jam 40 menit. Nah, berarti kita sudah tahu sejak A menyalip B, waktunya B menyalip C itu 2 jam 40 menit dihitung dari jam 10 tadi. Jadi waktu B menyalip C adalah pukul, ini kita buat di sini ya. 2 jam 40 menit berarti pukul 12 ya, 10 tambah 2 jam 12.40. Ini adalah waktu di mana B menyalip C. Nah, itu untuk soal yang A ya. Kita sudah dapatkan nilai waktunya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal B.
Ketika suatu rentang waktu tertentu ditinjau dari timur ke barat, urutan mobil berturut-turut adalah A, D, B, C. Tentukan kapan ketika mobil B berada tepat di tengah-tengah antara mobil D dan C. Oke, kita buat sketsanya dulu ya. Sama kayak tadi, kita akan buat sketsanya di halaman baru aja di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi berdasarkan keterangan dari soal, ditinjau dari timur ke barat, urutannya adalah A, D, B, C. Pertanyaannya, kapan mobil B itu letaknya di tengah-tengah antara mobil C dan mobil D? Pertanyaannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, di sini, kalau mobil B itu berada di tengah-tengah, kita misalkan yang ini adalah SA ya, jarak yang ditempuh A. Kemudian yang ini adalah jarak yang ditempuh D, jadi SD. Kemudian terhadap acuan tadi kita ya, yang ini adalah SB. Kemudian yang satu lagi, ntar SB-nya ke bawah dulu aja. Ini SC. Kemudian yang sampai sini adalah SB. Nah, supaya jaraknya sama, berarti kan yang ini jaraknya agar B di tengah-tengah, berarti jarak ini yang kita sebut sebagai X1 dan ini X2 itu harus sama kan? Kalau B-nya di tengah-tengah ya. Jadi kita masukkan nilai X1-nya harus sama dengan X2. X1 itu apa? X1 adalah SB min SC. X1 itu SB dikurang SC. Sedangkan X2 itu adalah, nih berarti SA dikurang SD. Nah, SB-nya tadi kita sudah punya persamaan. SB itu VB dikali T dikurang SC itu adalah SOC ditambah VC kali T. Sama dengan SA itu VA kali T dikurang SD itu adalah SOD atau S0D dikurang VD kali T. Kita buka persamaannya jadi VB kali T dikurang SOC dikurang VC kali T sama dengan VA kali T dikurang SOD ditambah VD kali T. Ya, yang mengandung variabel V kita kumpulkan jadi satu, yang enggak ada, yang S kita kumpulkan jadi satu ya. Ini SOD-nya kita lempar ke kiri, jadi SOD min SOC sama dengan VB-nya dan VC-nya kita lempar ke kanan. Jadi ada VA ditambah VB, ditambah VD, kemudian ditambah VC dikurang VB sama kali T. Nah, sudah kan? Berarti kita tinggal mencari nilai ini. Berarti T-nya itu nanti di mana posisi B tengah-tengah itu adalah SOD dikurang SOC dibagi dengan VA ditambah VD ditambah VC dikurang VB. Nah, jadi seperti ini. Oh, sebentar. X2 itu SD dikurang SB ya. Oh, maaf. Ini ada yang salah nih. X2-nya itu adalah SD dikurang SB harusnya nih. SD dikurang SB. Sorry. SD dikurang SB. Berarti yang bawah ini kurang tepat ya. Kita hapus dulu aja yang bawah. Oke, kita ulangi ya. Jadi X2-nya SD dikurang SB. Berarti SOD min VD kali T dikurang SB. SB itu VB kali T. Oke, berarti kita kumpulkan dengan sama seperti tadi. Jadi VBT dikurang SOC dikurang VC kali T sama dengan SOD dikurang VDT dikurang VB kali T. Kita kumpulkan yang V ke kiri semua, oke? Berarti jadinya V atau S-nya ke kanan ya. Jadi ini lebih mudah karena ini jadi positif nanti. Jadi VB dikurang VC ditambah VB lagi ditambah VD sama dengan SOD. Ini kali T, maaf. Kali T. Oke, sebentar. Kali T sama dengan SOD ditambah SOC. VB tambah VB, oke, kita punya nggak bentuk VB min VC sama VB plus VD? Coba kita cek dulu di persamaan sebelumnya. VB min VC, VB plus VD. Oke, VB min VC kita udah tahu tadi. VB min VC ini kita bisa dapat 3/8 SOC. VB plus VD itu 1/8 SOD ya, jadi persamaan 3. Oke, kita masukkan dulu.
VB min VC-nya 3/8 SOC. VB min VC ini 3/8 SOC, kemudian VB plus VD ini VB plus VD 1/4 SOD. Oke, tambah 1/4 SOD dikali dengan T sama dengan, kita biarkan dulu SOD ditambah SOC. Nah, kita punya hubungan ini SOD 5/2 SOC. Ya, SOD-nya 5/2 SOC. Jadi kita bisa tulis 3/8 SOC ditambah 1/4 dikali 5/2 SOC dikali T sama dengan SOD-nya 5/2 SOC ditambah SOC. Berarti di sini jadi 3/8 ditambah 5/8, 8/8 di sini. Jadi 8/8 atau 1 ya, SOC sama dengan kali T dulu. Kali T ini 8-nya boleh dicoret. Sama dengan 5/2 tambah 1, jadi 7/2. 7/2 SOC. Nah, SOC-nya bisa kita coret juga. Berarti kita tinggal punya waktunya sama dengan 7/2 atau 3,5 jam. Jadi, posisi mobil B tepat berada di tengah-tengah antara mobil C dan D adalah 3,5 jam dari mobil A menyalip B tadi, dari pukul 10. Maka dia akan di tengah-tengah itu pada pukul 10 tambah 3,5 jam, jadi 13.30. Nah, ini waktu mobil B ada tepat di tengah-tengah C dan D. Ya, oke, itu ya pembahasan soal OSK tahun 2019 nomor 3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kesalahan atau koreksi bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.